Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Di beberapa waktu terakhir kita telah membahas berbagai website dan tool-tool AI atau alat-alat kecerdasan buatan yang dapat membantu kita mengefisiensikan dan mengoptimalkan tugas-tugas kita, baik di bidang penelitian, penulisan artikel jurnal, hingga di bidang pendidikan seperti membuat berbagai perangkat pembelajaran inovatif secara otomatis dan efisien. Di beberapa hari yang lalu kita juga telah membahas salah satu website bernama Magic School, di mana website ini menyediakan puluhan tool AI yang sangat berguna bagi guru ataupun dosen, karena dengan Magic School kita dapat membuat berbagai rubrik penilaian tugas, membuat skenario ketika siswa melakukan kerja kelompok, hingga memberikan respon atau feedback otomatis dari tugas-tugas siswa yang kita unggah ke website tersebut, sehingga kita tidak perlu memberikan catatan satu persatu kepada hasil tugas siswa. Si Magic School langsung memberikan catatan kelebihan, kekurangan, dan manakah yang dapat ditingkatkan dari tugas yang telah dikerjakan oleh siswa. Alamat dari video tersebut akan saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Lalu apa yang akan kita bahas di video kali ini? Di video kali ini mari kita bahas website lain yang juga sangat luar biasa dan sangat cocok bagi guru ataupun dosen. Nama website tersebut adalah Eduaid atau Eduaid yang dapat kita akses nanti di www.eduaid.ai. Di Eduaid ini menyediakan berbagai fitur yang menurut saya sangat luar biasa. Kenapa? Karena ada fitur yang dapat membuatkan berbagai skenario model pembelajaran inovatif untuk mata pelajaran yang kita ajar. Misalkan kita ingin mau buat jigsaw, ingin menggunakan model debat, ingin menggunakan model project based learning. Si Eduaid ini memiliki fitur-fitur yang dapat membuatkan tahapan, sintaks, tahapan langkah aktivitas, model pembelajaran jigsaw, project based, dan berbagai model lain yang nanti dapat dilakukan oleh siswa atau dapat diterapkan oleh guru. Selain dapat membuatkan berbagai skenario model pembelajaran, Eduaid juga mampu membuatkan game-game edukasi kreatif dari topik yang kita masukkan. Kemudian dia juga dapat membuatkan kuis-kuis menarik dari topik yang kita tuliskan di Eduaid. Bahkan ada juga fitur-fitur tugas dan fitur-fitur ujian di mana Eduaid dapat membuatkan berbagai format tugas ataupun berbagai tipe pertanyaan ketika kita ingin mengadakan ujian di materi yang kita ajar. Langsung saja kita akses Eduaid di alamat ini ya, www.eduaid.ai. Ini kita copy saja, kemudian kita salin ke browser kita. Nah, kita new tab, kemudian Ctrl V atau paste ya. Nah, ini eduaid.ai. Ini tampilan websitenya. Apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu? Yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah kita membuat akun. Cara membuat akunnya adalah di bagian kanan atas ini ada tombol sign in. Ini tinggal kita klik saja dan ini gratis ya, kita membuat akunnya. Kemudian di sini ada continue with Google atau memasukkan email, terserah. Misalkan ingin memasukkan email, silakan masukkan email ini, tetapi akan lebih mudah lagi kalau kita menggunakan akun Google di browser kita. Tinggal diklik continue with Google, kemudian ketika muncul tampilan seperti ini, kita klik email kita. Tinggal diklik sekali seperti ini. Kemudian kalau muncul login dengan Google seperti ini, kita klik lanjutkan, atau kalau bahasa Inggris bisa confirm atau bisa klik continue ya. Ini kita klik sekali tombol lanjutkan, sehingga sekarang kita sudah masuk di Eduaid menggunakan akun Google atau akun Gmail email kita tadi. Nah, ini tampilan dari Eduaid. Apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu? Kita lihat di sisi kiri bawah di sini. Nah, di sini ada setting ya. Setting ini bisa kita klik. Kemudian di sini ada AI output language ya, bahasa yang nanti dihasilkan dari perangkat pembelajaran. Di sini bisa kita klik, kemudian kita cari yang bahasa Indonesia. Nah, ini Indonesian. Tinggal kita klik sehingga nanti AI outputnya berubah menjadi Indonesia. Grade level merupakan jenjang kelas yang kita ajar. Ini bisa kita pilih ya. Misalkan kita mengajar di banyak kelas ya, nanti bisa kita ubah di lain kesempatan. Sekarang kita pilih salah satu saja. Misalkan saya mengajar biologi di kelas 11, maka saya pilih yang ini upper class ya, grade 11 hingga 12.
Kemudian subjek adalah mata pelajaran kita. Ini tinggal kita klik saja. Kalau kita mengajar biologi, kimia, fisika, pilih science. Kalau kita mengajar sejarah, ekonomi, bisa social studies. Di sini ada mathematics. Kalau kita mengajar bahasa atau kesenian, bisa pilih yang language art dan sebagainya. Nah, kita pilih science dahulu ya. Kemudian kita pilih generator. Nah, ini kan bahasa Inggris ya. Kalau di Google Chrome kita bisa mentranslate-nya ini menjadi bahasa Indonesia. Caranya bagaimana? Kita klik tanda 3 titik di atas ini, kemudian kita klik translate. Kemudian di sini titik 3 kita klik juga, kemudian kita pilih choose another language. Nah, sehingga muncul tampilan seperti ini. Kita klik tanda panahnya, kita cari yang Indonesia. Ya, kita cari yang Indonesia. Nah, ini Indonesia, kemudian kita klik translate. Sehingga di sini semuanya bisa menjadi bahasa Indonesia. Berbeda dengan Magic School yang kita bahas di video sebelumnya ya. Kok di Magic School itu memang di bagian sisi kiri itu ada settingan yang dapat mengubah menu-menunya bahasa Indonesia tanpa perlu ditranslate menggunakan browser. Gitu ya. Nah, tetapi sekarang di video kali ini saya kembalikan ke bahasa Inggris saja ya, biar menu-menunya sesuai dengan aslinya. Ya, caranya sama ya, kita klik tanda titik 3, kemudian kita klik translate, lalu di sini titik 3-nya kita klik lagi, kita pilih choose another language. Di sini kita klik tanda panahnya, kita kembalikan ke English. Kemudian translate. Nah, ini kembali ya, kembali ke menu awal. Nah, sekarang apa yang perlu kita lakukan? Nah, ini ada banyak menu. Ini bisa kita tarik ya. Nah, biar lebih lebar seperti ini. Di sini ada planning. Artinya di sini kita ingin membuat perencanaan. Perencanaan ada lesson sheet. Kalau lesson sheet nanti kita akan membuat semacam rencana pembelajaran terstruktur dan komprehensif. Di sini ada unit plan. Kalau di unit plan ini rencana pembelajaran yang lebih lama ya. Jadinya beberapa pekan atau beberapa pertemuan. Di sini ada prior knowledge ya, jadinya pengetahuan awal yang perlu disiapkan oleh siswa. Ini penting sekali karena sesuai dengan kurikulum Merdeka ya. Kemudian di sini ada pembuatan tujuan pembelajaran, assessment, perencanaan aktivitas yang menarik dan sebagainya. Terus di sini ada menu information object. Kalau kita ingin membuat objek informasi ya, di sini bisa kita pilih ya. Kemudian ada independent practice, artinya praktik mandiri yang bisa dilakukan oleh siswa. Semacam kita memberi tugas kepada siswa. Kita bisa menggunakan berbagai tugas yang sudah disediakan di sini. Nanti dia akan membuatkan. Ada claim, evidence, and reasoning. Ini maksudnya apa nanti kita lihat. Lalu di sini yang bagus juga cooperative learning. Di menu cooperative learning ada praktikum lab, ada aktivitas jigsaw, ada debat, ada project based, ada STEM project, ada aktivitas berbasis tim ya. Ini banyak sekali model-model pembelajaran yang nanti kalau kita pilih salah satu, si EduAid ini akan membuatkan aktivitasnya. Kemudian ini ada game-game edukatif yang sangat menarik, ada quiz-quiz trade, ada case based, ada four corners dan sebagainya. Ini berbagai game edukatif yang sangat menarik. Kemudian ada pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk kuis ataupun ujian ya. Ada pilihan ganda, ada benar salah, ada pertanyaan mendalam, ada discussion prompt dan sebagainya. Nah, sekarang kita ke planning dahulu ya. Kita coba terlebih dahulu. Misalkan kita ingin membuat rencana pembelajaran tetapi modelnya bebas ya, tetapi tetap menarik. Nah, ini kita klik yang lesson sheet. Kemudian kita scroll ke bawah ya. Kemudian di sini kita tuliskan tujuan pembelajarannya. Misalkan saya ngajar kelas 11 di materi sistem saraf ya misalkan ya. Atau mungkin yang lebih mudah lagi sistem imun ya. Maka di sini saya tuliskan peserta didik atau siswa mampu menganalisis mekanisme kerja dan gangguan pada sistem imun. Nah, seperti ini ya. Kemudian kok kita klik enhance, ini nanti jadikan bahasa Inggris menjadi kalimat yang bagus. Tidak perlu ya, kita kan inginnya bahasa Indonesia, maka tidak usah enhance. Kemudian tinggal diklik add to workplace. Tapi sebelum itu ini kita tarik terlebih dahulu. Thread seperti ini, karena nanti hasilnya ada di sini ya. Kita klik ini tombol add to workplace. Nah, ini sudah dihasilkan ya. Ini tujuan pembelajarannya. Siswa dapat menjelaskan, siswa dapat mengidentifikasi, siswa dapat menganalisis C4 ini ya, berpikir tingkat tinggi, dampak gangguan pada kesehatan tubuh.
pengetahuan awal yang dibutuhkan, dasar-dasar biologi dan fungsi sistem. Kalau kita buat modul ajar kurikulum merdeka kan kita perlu menyampaikan kompetensi awal. Nah, ini bisa kita sampaikan. Kemudian sistem yang terkait. Nah, ini. Kemudian strategi instruksi langsung, tugas latihan, kegiatan berbasis timnya seperti ini, tindakan penilaiannya seperti ini, pertanyaan mendalamnya ini. Nah, ini kalau rencana pembelajaran biasa tanpa model. Tetapi hanya dengan tanpa model pun langkah-langkah pembelajarannya juga sudah sangat bagus. Misalkan kita kurang sesuai dengan tujuan pembelajarannya karena ini masih C1, ini masih hot ya, masih lot, sedangkan yang hot cuma satu, yang berpikir tingkat tinggi cuma satu. Maka kita bisa pilih di sini ya. Di sini ada learning objective success criteria, ataupun misalkan kita ingin yang ini ya, evidence statement. Nah, kalau evidence statement ini nanti dia akan membuatkan tujuan pembelajaran yang dari level 1 sampai level 6 di berpikirnya si Bloom ya. Tinggal kita klik evidence statement, kemudian di sini tujuan pembelajarannya tetap, kemudian kita klik add to workplace. Maka lagi-lagi di sisi kanan akan dibuatkan tujuan pembelajarannya. Kita bisa scroll ke bawah sini ya. Kita lihat ke bawah. Nah, ini ya, siswa dapat menjelaskan ya. Ini C1-nya, siswa dapat merangkum. Application-nya, C3, siswa mampu menjelaskan gangguan pada sistem imun dan dampaknya terhadap kesehatan. Analisisnya, siswa dapat menganalisis mekanisme gangguan. Evaluation-nya, C5, siswa mampu mengevaluasi strategi pencegahan. Sintesisnya, siswa dapat merancang, ini C6 ya, kalau yang terbaru create ya maksudnya, menciptakan. Merancang program edukasi untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan. Nah, ini bisa menjadi dasar kita membuat tujuan pembelajaran di modul ajar ataupun perangkat pembelajaran kita. Kemudian, misalkan kita ingin siswa itu bisa mengakses atau mengetahui pengetahuan awalnya atau mendapatkan pengetahuan awalnya sebelum pembelajaran kita lakukan. Maka kita bisa klik yang ini, prior knowledge. Prior knowledge itu kan pengetahuan awal, dan scaffolding ya, scaffolding itu semacam bantuan ya. Kita klik di sini, kemudian tujuan pembelajarannya tetap, lalu kita klik add to workplace. Nah, sekarang kita lihat hasilnya, lagi-lagi tetap di sisi kanan, kita scroll ke bawah. Nah, ini ya, prior knowledge atau pengetahuan awal yang dibutuhkan sebelum mempelajari topik ini ya, sistem imun. Siswa seharusnya memiliki pengetahuan seperti ini ya. Nah, untuk mendapatkan pengetahuan awal seperti ini, ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan sebelum pembelajaran. Misalkan diskusi kelompok. Kalau diskusi kelompok, ini skenarionya. Kalau kuis pendahuluan, seperti ini kuisnya. Mind mapping, kalau ditugaskan membuat peta konsep, tugasnya semacam ini. Diskusi kasus, ini contoh kasusnya. Ini simulasi interaktif, ini contoh simulasinya. Jadinya dengan menggunakan prior knowledge and scaffolding, kita dapat mengetahui apa pengetahuan awal yang dibutuhkan siswa untuk mempelajari topik tertentu, sekaligus apa aktivitas atau tugas yang bisa mereka kerjakan untuk mendapatkan pengetahuan awal tersebut. Nah, kemudian kita juga ingin merancang pembelajaran yang menarik bagi siswa, sehingga siswa merasa terikat pada pembelajaran. Terikat itu kan engage ya, maka kita bisa klik engagement activities. Kemudian kita scroll ke bawah lagi, tujuan pembelajarannya tetap saja, kemudian kita klik add to workplace, sehingga dia akan membuatkan aktivitas-aktivitas yang membuat siswa itu terikat pada mata pelajaran kita. Kita scroll ke bawah lagi. Nah, ini ya, bagaimana caranya siswa agar terikat dengan materi yang kita ajar? Kita bisa menggunakan puzzle sistem imun ya, semacam game. Bagikan gambar diagram sistem imun yang belum lengkap kepada siswa, beri mereka waktu 1-2 menit untuk melengkapi diagram tersebut. Nah, ini kan aktivitas siswa, sehingga siswa menjadi lebih terikat. Atau brainstorming cepat ya, ini berikan pertanyaan, kemudian gambar bergerak, kuis kilat, fakta-fakta cepat. Nah, ini ya, atau pertanyaan, would you rather ya, manakah yang lebih baik ya. Kemudian pertanyaan mendalam, pertanyaan berbasis skenario terapan, eksperimen berpikir, tebak-tebakan. Nah, ini aktivitas-aktivitas yang dapat meningkatkan engagement atau keterikatan siswa pada pembelajaran. Kemudian, selain kita ingin merancang pembelajaran yang menarik dan mengikat siswa, kita juga ingin merancang alat ukur atau evaluasi pada pembelajaran tersebut. Maka kita bisa klik assessment measures ya. Jadinya assessment yang kita gunakan untuk mengukur kompetensi mereka. Kita klik add to workplace lagi.
Maka nanti di sisi bawah sini, nah, dia akan membuatkan ya assessment. Nah, ini sudah jadi ya. Di sini ada beberapa assessment yang bisa kita gunakan untuk mengukur kompetensi di materi tersebut. Yang pertama, siswa diminta untuk menjelaskan dengan detail mekanisme kerja sistem kekebalan, atau siswa diberikan studi kasus, atau siswa diminta untuk melakukan eksperimen. Ini tadi usaha pertama gagal ya, error, mungkin ada jaringan yang bermasalah. Nah, di sini siswa menyusun esai ya. Jadinya bisa menyusun esai, kemudian membuat tadi studi kasus, memecahkan studi kasus, melakukan eksperimen sederhana. Tetapi esainya terpotong karena jaringannya bermasalah. Oh ya, sebelum kita lanjut, kita bisa mengcopy ya semua kerjaan ini ke Word. Caranya gimana? Ini tinggal kita klik saja copy, kemudian nanti tinggal kita buka saja Word-nya. Termasuk tadi ketika kita membuat rencana pembelajaran ya di lesson sheet ya. Ini tinggal gini, klik kanan, kemudian kita pilih yang paste atau langsung Ctrl V. Nah, maka di sini langsung muncul ya. Nah, ini atau insert di sini ada, nanti ada paste ini ya. Oke, kita kembali ke sini. Nah, ini sudah dibuatkan asesmennya. Nah, kemudian asesmennya sudah, tetapi kita ingin membuat rubriknya, rubrik untuk mengukur hasil kerjaan siswa di asesmen tersebut. Maka kita klik rubrik. Untuk membuat rubrik, kita nanti perlu menyampaikan di sini ya tujuan pembelajarannya. Tetapi kalau rubriknya ingin dalam bentuk tugas tertentu, maka kita bisa tuliskan nanti dalam bentuk esai dan sebagainya ya. Misalkan siswa mampu menganalisis mekanisme kerja dan gangguan pada sistem imun dengan mengerjakan esai, misalkan seperti ini ya. Kita klik add to workplace sehingga dia akan membuatkan rubrik untuk tujuan pembelajaran tersebut. Nah, ini rubrik analitik untuk tugas esai siswa kelas 11 12. Nah, ini kriteria kualitas analisis 0 poin kalau tidak ada analisis, 3 poin kalau mendalam. Pemahaman konsep, ini skornya 0 sampai 3. Penggunaan bukti 0 sampai 3. Struktur esai 0 sampai 3 seperti ini. Ini catatannya ya, berikan umpan balik, gunakan bahasa yang jelas. Nah, kalau ini kan umpan baliknya tidak otomatis ya, tetapi sudah bagus dan lengkap ya. Kalau yang di Magic School itu kita sudah bisa membuatkan umpan balik otomatis hanya dengan memasukkan hasil kerjaan siswa di kolom sini. Tentunya di EduEd ada banyak kelebihan, tetapi di Magic School juga ada kelebihan-kelebihan yang lain. Silakan nanti dibandingkan ataupun bahkan dua-duanya digunakan untuk saling melengkapi. Nah, kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan? Nah, kita bisa scroll ke atas, kemudian kita bisa pilih di sini ya. Nah, ini kan ada independent practice nih. Kita ingin memberi tugas siswa secara mandiri. Kita bisa klik claim evidence and reasoning. Ini bagus ini ya tugasnya ini ya. Jadinya siswa memberikan klaim, lalu memberikan bukti, kemudian dibantu atau difasilitasi untuk memberikan alasan yang logis, argumentasi yang ilmiah. Nah, tinggal di sini kita hapus saja yang esainya ini, tujuannya tetap, kita klik add to workplace. Maka dia akan membuatkan tugas claim evidence and reasoning. Nah, ini ada skenarionya. Sebuah tim peneliti medis sedang mengkaji mekanisme kerja dan gangguan pada sistem imun manusia. Mereka melakukan serangkaian percobaan pada tikus. Mereka menemukan bahwa tikus yang diberi makanan tinggi gula mengalami penurunan respon imun. Nah, ini datanya. Nah, kemudian siswa disuruh membuat klaim, membuat evidence, sama membuat reasoning. Nah, ini kunci jawabannya. Ya, nah ini ya. Catatan untuk guru, silakan hapus bagian claim evidence and reasoningnya untuk mengubah ini menjadi tugas untuk siswa. Jadinya tugasnya sampai sini, siswa disuruh membuat claim evidence and reasoning. Ini bagus sekali ini ya. Ini berbasis penelitian apalagi ya. Kemudian ada banyak lagi independent practice yang bagus ya. Misalkan kita coba yang mana ya? Misalkan ini research project, kita klik, kemudian kita klik add to workplace. Maka nanti siswa diberi tugas membuat proyek penelitian. Nah, ini kita scroll ke bawah. Nah, ini proyek penelitian mekanisme kerja dan gangguan sistem imun. Ini deskripsi proyeknya ya. Kemudian ini pertanyaan analisis sumbernya. Ini kriteria presentasi dari rencana penelitiannya. Oh, bagus sekali. Kemudian misalkan ya, kita ingin merancang berbagai model pembelajaran, tinggal kita klik cooperative learning. Saya ingin mengadakan praktikum. Maka kita klik lab and material list, lalu kita klik add to workplace lagi, maka dia akan membuatkan praktikum dari topik yang kita masukkan. Nah, ini
lab penyelidikan, mekanisme kerja gangguan sistem imun. Tujuannya ini, pertanyaan penelitiannya ini, bahan-bahannya ini, prosedurnya seperti ini, analisisnya seperti ini, catatan yang perlu diperhatikan seperti itu, lengkap sekali. Oh, saya ingin pakai jigsaw modelnya, tinggal kita pilih yang ini, aktivitas jigsaw, lalu kita klik add to workplace, maka dia akan buatkan langkah-langkah model pembelajaran jigsaw pada materi sistem imun. Kelompok 1, mekanisme kerja sistem imun, ini yang dilakukan kelompok 1. Kelompok 2, gangguan sistem imun, ini yang dilakukan oleh kelompok 2. Kemudian presentasi dan berbagi pengetahuan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Oh, saya nggak mau jigsaw, saya maunya think pair share, tinggal dipilih TPS ini, kemudian kita klik add to workplace, maka dia akan membuatkan langkah-langkah TPS dari think-nya seperti apa, pair-nya melakukan apa, share-nya seperti apa. Atau kalau kita ingin project base, tinggal diklik saja project base-nya, add to workplace, maka dia akan buatkan langkah-langkah project based learning untuk materi ini. Nah, ini deskripsi proyeknya, ini langkah-langkahnya, dan ini tujuan proyeknya. Atau ingin debat, tinggal diklik saja debat, kemudian kita klik add to workplace, maka dia akan buatkan aktivitas debat untuk materi yang kita masukkan. Ini tim pro argumennya ini, ya. Kemudian ini tim kontra argumennya seperti ini. Poin yang harus diteliti ini. Poin yang harus diteliti di kontra seperti ini. Ya, ada banyak lagi aktivitas lain yang bisa nanti Anda eksplorasi sendiri. Oh, saya ingin buat game. Tinggal klik yang ini, gamification ya. Nah, ini kalau saya tarik, nah ini kan ada gamification. Tinggal diklik saja. Ya, di sini ada macam-macam ini. Ya, misalkan saya ingin membuat quiz trade, tinggal diklik saja. Ya, kemudian kita klik add to workplace, maka dia akan buatkan kuisnya. Nah, ini flashcardnya, flashcard pertama, flashcard kedua, flashcard ketiga ya. Oh, saya ingin game lain yang lebih menarik, kita bisa pilih ini case base ya. Nah, jadinya melibatkan siswa di learning adventure ya. Kita klik add to workplace, maka nanti dia akan membuatkan ya case base. Jadinya di case base ini semacam ada petualangan ya, karena ada adventure-nya, atau four corner dan sebagainya. Kalau ingin membuat soal ujian, nah ini, atau soal kuis juga bisa seperti ini. Ada deep question, jadinya pertanyaan mendalam. Taksonomi scaffolding, jadinya pertanyaannya dari C1 sampai C6 ya. Kemudian matching question, menjodohkan dan sebagainya. Oke, itu penjelasan saya terkait EduEd. Lainnya silakan dicoba sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.